Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada hari ini saya ingin berbagi soal UTS kelas 3 tema 1 semester 1 dan kunci jawaban. Langsung saja kita masuk materi PPKN KD 3.1. Nomor 1, saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama yang berbeda merupakan pengamalan Pancasila sila ke A. 1, B. 2, C. 3. Saling menghargai dan menghormati antar pemeluk beragama, pengalaman Pancasila sila ke 1. Jika yang B sila kedua, yaitu contohnya tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri. Sedangkan yang C contoh sila ketiga, yaitu cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan yang contoh pengamalan sila keempat itu tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Sedangkan contoh pengamalan sila kelima yaitu suka bekerja keras dan tidak berperilaku hidup boros. Sekarang kita ke nomor 2. Bintang merupakan lambang sila ke titik-titik Pancasila. A. 3, B. 2, C. 1. Bintang merupakan lambang sila ke 1 atau C. Jika A lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin. Sedangkan yang B lambang sila kedua, yaitu gambarnya pohon rantai. Yang keempat itu kepala banteng. Dan lambang sila kelima yaitu padi dan kapas. Kita masuk ke nomor 3. Persatuan Indonesia bunyi sila ke titik-titik. A. 2, B. 3, C. 4. Dalam Pancasila, Persatuan Indonesia bunyi sila ke B. 3. Jika sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan yang C sila keempat yaitu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lanjut kita ke nomor 4. Lambang sila keempat Pancasila adalah titik-titik. A. Bintang, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas. Lambang sila keempat Pancasila yaitu B. Kepala banteng. Kita lihat dalam akuan Pancasila ini, lambang pertama bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua gambar rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga pohon beringin berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat kepala banteng bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir padi dan kapas berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.4. Nomor 1. Bergerak, bernafas, dan berkembang biak adalah ciri-ciri A. Benda mati, B. Makhluk hidup, C. Robot. Bergerak, bernafas, dan berkembang biak adalah ciri B. Makhluk hidup. Jika benda mati itu kebalikannya, cirinya yaitu tidak bergerak, tidak bernafas, dan tidak berkembang biak. Sedangkan yang C, robot, itu dapat bergerak karena adanya sebuah baterai.
Nomor 2, tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah titik-titik. A. Mangga, B. Semangka, C. Pisang. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas yaitu C. Pisang. Sedangkan mangga dan semangka itu asal mulanya dapat tumbuh dimulai dari biji. Kita ke nomor 3. Tahap ketiga dari perkembangbiakan kupu-kupu adalah titik-titik. A. Telur, B. Ulat, C. Kepompong. Tahap ketiga dari perkembangan kupu-kupu yaitu B. Ulat. Sekarang mari perhatikan gambar ini ya. Ini kan dimulai kupu-kupu, kemudian bertelur, kemudian menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, dia menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu lagi. Itu siklus perkembangbiakan kupu-kupu. Sekarang kita ke nomor 4. Pada daur hidup katak, setelah berudu maka akan menjadi titik-titik. A. Telur, B. Katak dewasa, C. Katak muda. Setelah berudu katak akan menjadi C. Katak muda. Kita perhatikan gambarnya lagi, siklusnya ya. Dimulai katak dewasa, kemudian bertelur. Setelah bertelur dia menjadi berudu, kemudian menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Itulah perputaran siklus perkembangan katak. Kita masuk ke nomor 5. Kucing berkembang biak dengan cara titik-titik. A. Beranak, B. Bertelur, C. Beranak dan bertelur. Kalian ketahui kucing yaitu berkembang biak dengan cara A. Beranak. Kita masuk materi matematika KD 3.1. Nomor 1. Penulisan angka 1900 adalah titik-titik. A. 190, B. 1900, C. 1090. Ya, penulisan angka 1900 yaitu B. 1900. Nomor 2. Hasil pembagian dari 112 dibagi 4 adalah titik-titik. A. 26, B. 27, C. 28. Lebih mudahnya kita hitung dengan cara porogapit, yaitu dengan cara dibuat seperti ini. 112 dibagi 4 ya. Ini caranya. Pertama, 4 kali berapa mendekati angka 11 atau sampai angka 11, kira-kira berapa? 4 kali 1 4, masih jauh. 4 kali 2 8, masih jauh, masih kurang tepat ya. 4 kali 3 12. Oh, berarti 4 kali 2 yang mendekati angka 11, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Kita kurangi 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Kemudian angka 2 belakang ini turun ke bawah ya, jadi 32. Sekarang 32 dibagi 4 sama dengan 8. 8 dikali 4 sama dengan 32. Kita kurangi lagi dan hasilnya 0.
Jadi 112 dibagi 4 sama dengan 28. Kita masuk ke nomor 3. Hasil perkalian dari 130 dikali 2 sama dengan titik-titik. A 260, B 360, C 602. Kita hitung caranya. 130 dikali 2, 0 kali 2 sama dengan 0, 3 dikali 2 sama dengan 6, 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 130 dikali 2 sama dengan 260. Kita beralih ke soal nomor 4. Hasil dari 230 ditambah 112 sama dengan titik-titik. Kita hitung penjumlahan bersusun ya. 230 ditambah 112. Caranya 0 ditambah 2 sama dengan 2, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasil 230 ditambah 112 sama dengan B 342. Sekarang kita masuk materi SBDB KD 3.1. Nomor 1. Gambar di samping menggambar dekoratif dengan tema titik-titik. Perhatikan gambarnya ini. Ada lingkaran penghubung ini. A sapi, B bebek, C ayam. Kira-kira gambar ini akan menjadi apa? C ayam. Nomor 2. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan titik-titik. A coretannya, B bentuk motifnya, C bahannya. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan B bentuk motifnya. Nomor 3. Biji-bijian dengan warna yang indah dapat digunakan untuk membuat kerajinan titik-titik. A mozaik, B patung, C ukiran. Biji-bijian dapat digunakan untuk membuat kerajinan. A mozaik. Kerajinan mozaik yaitu karya seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kaca, batu, biji-bijian, atau bahan lain yang bisa digunakan untuk menjadi mozaik. Sedangkan yang B patung biasanya dibuat dengan kayu atau batu. Ukiran pun begitu. Ukiran biasanya dibuat di kayu atau batu. Nomor 4. Menguasai dalam motif garis akan memudahkan kita dalam membuat karya titik-titik. A demonstrasi, B dekoratif, C inovatif. Menguasai garis akan membuat karya. B dekoratif. Kita masuk ke materi SBDB KD 3.2. Nomor 1. Lagu Cicak-cicak di dinding dinyanyikan dengan hati yang A sedih, B riang, C susah. Jika kalian menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding dinyanyikan dengan hati yang B riang atau gembira. Nomor 2. Simbol kotak pendek ini dinyanyikan dengan suara titik-titik. A panjang, B pendek, C pelan.
simbol kotak pendek ini dinyanyikan dengan suara B pendek. Nomor 3, simbol dengan kotak panjang ini dinyanyikan dengan suara titik-titik. A panjang, B pendek, C pelan. Ini kebalikannya, berarti simbol kotak panjang dinyanyikan dengan suara A panjang. Nomor 4, lagu cicak-cicak di dinding diciptakan oleh titik-titik. A Pak Dal, B Ibu Sud, C NN. Lagu cicak di dinding diciptakan oleh C NN. Kita masuk materi SBDB KD 3.3 nomor 1. Perhatikan gambarnya ya, ada orang tepuk tangan, mengangkat tangan, melambaikan tangan ini. Manakah yang menunjukkan gerakan lemah dari tangan? A, B, atau C? Yang menunjukkan lemah dari tangan yaitu gerakan A, karena tepuk tangan itu dimulai dari lemah kemudian bisa ke cepat. Nomor 2, pada saat menari diperlukan gerakan kuat dan gerakan titik-titik pada tangan. A kaku, B kuat, C lemah. Saat menari diperlukan gerakan kuat dan gerakan C lemah pada tangan agar terlihat lentur atau luas. Nomor 3, perhatikan gambarnya ini ya. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan titik-titik. A cicak merayap, B air hujan turun, C ayam berjalan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan B air hujan turun. Nomor 4, perhatikan gambarnya lagi 1, 2, 3 ini ya. Dari gambar di samping yang menunjukkan gerakan membentuk huruf U adalah titik-titik. A 1, B 2, C 3. Dari ketiga gambar ini yang membentuk huruf U berada di nomor C 3. Sekarang kita masuk ke materi SBDB KD 3.4 nomor 1. Mozaik adalah karya seni dengan teknik titik-titik. A mewarnai, B menempel, C menggunting. Mozaik karya seni dengan teknik B menempel. Nomor 2, salah satu bahan alam yang digunakan untuk membuat mozaik adalah titik-titik. A besi, B kertas, C biji. Bahan alam yang digunakan untuk membuat mozaik yaitu C biji. Nomor 3, perhatikan gambar kuda ini dibuat dari apa dan bunga ini ya. Kerajinan di samping terbuat dari titik-titik. A biji-bijian, B plastik bekas, C serpihan kertas. Ya, gambar di samping ini yang nomor 3 terbuat dari A biji-bijian. Nomor 4, daun yang digunakan untuk membuat karya seni mozaik haruslah daun yang sudah titik-titik. A basah, B kering, C besar. Untuk membuat karya seni mozaik harus menggunakan daun yang sudah benar-benar B kering. Kita masuk materi terakhir PJOK KD 3.1 nomor 1. Untuk menghindari cedera,
Sebelum berolahraga sebaiknya diawali dengan titik-titik. A. Pemanasan, B. Pendinginan, C. Minum air es. Agar tidak cedera saat berolahraga dimulai dengan A. Pemanasan. Nomor 2, perhatikan gambarnya ini. Ya, nama lain permainan di samping adalah titik-titik. A. Jepit bambu, B. Tarik bambu, C. Lompat bambu. Nama lain permainan ini yaitu C. Lompat bambu. Nomor 3, sebagai pemenang perlombaan harus selalu bersyukur dan tidak boleh titik-titik. A. Sedih, B. iri, C. sombong. Saat menang dalam perlombaan kita tidak boleh C. sombong. Nomor 4, faktor utama keberhasilan dalam perlombaan gerak berjalan dan berlari adalah titik-titik. A. Kekuatan tangan, B. Kekuatan kaki, C. Kekuatan leher. Faktor utama dalam perlombaan gerak berjalan dan berlari menggunakan kekuatan, B. Menggunakan kekuatan kaki. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.